Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Izinkan saya untuk sharing tentang aksi nyata kurikulum merdeka dengan topik mengapa kurikulum perlu berubah. Dalam kurikulum merdeka ini, ada dua modul yang harus kita pelajari dan kita pahami. Pada modul pertama, kita akan belajar tentang makna kurikulum dalam pendidikan. Dan untuk modul yang kedua, kita akan belajar tentang pembelajaran versi kurikulum merdeka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada slide berikutnya. Pada modul pertama, kita akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu tentang kurikulum. Pada poin ini, kita akan membahas apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Dan untuk yang poin kedua, kita membahas tentang kurikulum dalam pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya, kita pahami dulu apa itu kurikulum. Kurikulum bisa dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Pada kurikulum, ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, ada tujuan. Yang kedua, ada konten. Yang ketiga, ada metode. Dan yang keempat, yaitu evaluasi. Setelah kita mempelajari tentang apa itu kurikulum dan komponen-komponen kurikulum, selanjutnya kita pelajari mengapa kurikulum perlu dirubah. Yang pertama, alasannya mengapa kurikulum perlu dirubah, yaitu kurikulum sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan yang poin kedua, mengapa kurikulum perlu dirubah? Karena kurikulum dikembangkan atau diadaptasi dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka yang masa kini dan masa yang akan datang. Pada poin terakhir, pada modul 1, yaitu mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa dengan melakukan adaptasi kurikulum, sekolah dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pada modul 2 ini, kita akan mempelajari tentang prinsip umum pembelajaran serta capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran, yang ketiga capaian pembelajaran dalam kurikulum, dan yang keempat kompetensi capaian pembelajaran profil Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada slide berikutnya. Pada poin pertama yaitu tentang prinsip umum pembelajaran. Pada prinsip umum pembelajaran ini ada 5 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang terakhir, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Pada capaian pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang capaian pembelajaran atau kita sebut CP, merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Ada 2 poin pada capaian pembelajaran. Yang pertama, dalam struktur kurikulum merdeka, capaian pembelajaran atau CP menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Pada poin kedua, kompetensi pada capaian pembelajaran yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau kita sebut dengan TP, yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Pada fase ini kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Baiklah, untuk materi terakhir, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, kita perlu pahami bersama bahwa profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus dalam sistem pendidikan nasional. Pada profil pelajar Pancasila ini, ada 6 dimensi
yang perlu kita pahami. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Nah, baiklah Bapak Guru Ibu hebat semuanya. Terima kasih telah menyimak materi tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Jangan lupa share, like, and comment ya. Dan nantikan video selanjutnya.